sudah sukses di bisnis ini, bagaimana kehidupan mereka dan perubahan-perubahan apa saja yang mereka alami dalam hidup mereka. Kita langsung menuju ke Palembang ya, leader seorang bronze agency dari kota Palembang. Kita lihat dulu slide-nya. Dari Palembang ada Pak Roykal ya, bergabung di 3i Networks ini di April 2015 dan berproses menuju bronze dicapai di Februari 2018 ya, seorang mantan karyawan selama 4 tahun yang saat ini sudah bisa membeli mobil impian dan juga membahagiakan keluarga. Langsung saja kita sama Pak Roykal. Selamat malam Pak Roykal. Ya, selamat malam Pak Roykal. Halo. Ya. Ya. Selamat malam Pak Roykal. Selamat malam Bu Esther. Bisa dengar suara saya? Ya, sudah bisa kedengaran. Oke. Ya, baik Pak Roykal, gimana keadaan di Palembang selama PSBB masa karantina? Alhamdulillah masih seperti biasa Bu Esther, sehat dan tentunya masih tetap melakukan aktivitas 3i, hanya saja sedikit mengurangi kegiatan offline. Banyak online untuk saat ini. Ya, baik. Pak Roykal bisa menceritakan tentang perjalanan bisnisnya di 3i Networks, latar belakang sebagai karyawan ya, dan apa sih yang membuat Pak Roykal untuk memutuskan bergabung di 3i Networks ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Esther. Halo mitra 3i seluruh Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Roykal, saya asli dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, saya ikut 3i ini pada tahun 2015, April 2015, dan mulai resign dari pekerjaan itu tepatnya di Februari 2017. Sampai hari ini saya tidak lagi bekerja di tempat saya kerja dulu, seperti itu. Untuk latar belakang, saya latar belakang seorang karyawan, Bapak Ibu ya, seorang karyawan swasta, tepatnya itu sebagai sales kalau dulu, sebagai marketing. Hanya saja yang saya pasarkan bukan berbentuk barang, tapi jasa. Tepatnya di finance, leasing. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman atau orang yang membutuhkan pinjaman dana, nah itu bisa melalui saya. Tentu ada syarat, ya kan? Ada syarat. Ada bisa BPKB, mungkin sertifikat rumah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, alasan saya, kenapa saya harus fokus, kenapa saya harus serius menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, jujur, saya rasa banyak orang yang dalam keadaannya mungkin berhasil, tapi belum tentu seperti itu yang dia inginkan. Contoh misal, banyak orang yang mungkin dalam kategori istilahnya kaya, mungkin banyak uang, tapi dia tidak punya waktu. Atau sebaliknya, orang yang punya waktu, tapi secara uang ya mungkin tidak ada. Nah, saya melihat dari sisi untuk mendapatkan bagaimana cara kita bebas waktu dan bebas kemudian finansial, yang saya temukan adalah salah satunya kita harus menekuni atau sukses berhasil menjalankan sebuah bisnis network marketing. Seperti itu, Bu Esther. Ya, baik. Berarti nggak jauh-jauh beda ya dengan 3i Networks, hanya bedanya di produknya saja ya Pak ya. Semuanya berkaitan dengan finance ya, jasa, ya marketing online seperti itu. Nah Pak, bisa menceritakan juga bagaimana prosesnya hingga memutuskan apa sih yang menarik untuk menjalankan 3i Networks ini Pak? Halo? Halo Pak Roykal. Ya, kita tahu bahwa yang namanya, mohon maaf, karyawan itu sangat cenderung sekali dengan yang namanya tekanan gitu kan, dengan tekanan. Apalagi saya seorang marketing ditekan oleh atasan harus jualan sekian, target harus sekian gitu kan. Kemudian
apa namanya, secara waktu kerja kita harus dipaksa berangkat dari jam 7 pagi, kadang pulang malam, kadang juga nggak pulang-pulang begitu kan. Nah, itu yang membuat apa namanya, saya berpikir kayaknya jiwa saya bukan orang yang seperti itu gitu kan. Seperti itu. Saya harus apa namanya, melakukan sebuah pekerjaan yang saya senangi, Bester. Nah, kebetulan sekali saya berada di bisnis 3i Network ini. Saya sering bilang sama teman-teman bahwa ini adalah sudah menjadi passion saya. Ini yang saya inginkan gitu kan. Pekerjaan seperti ini yang saya mau. Kita waktu lebih fleksibel dan tidak ada tekanan. Kita sendiri yang menentukan. Seperti itu, Bu. Jadi ini bisa dikatakan 3i Networks ini adalah sebuah bisnis idaman lah ya Pak, Wow, buat betul. Pak Roykal ya. Benar sekali, Bu Esther. Sangat No tepat. boss, no boss dan tidak ada tekanan. Yes. Iya, itu yang Ya. saya suka. Ya, baik Pak Roykal. Ya. Selama menjalankan bisnis 3i Networks, kendala-kendala apa yang mungkin membuat Pak Roykal wah kok bisnis 3i seperti ini, atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana menghadapi kendala-kendala tersebut hingga sampai di Bronze Agency ini? Oh gitu. Kalau soal kendala, mungkin kalau dibilang tidak ada, mungkin salah, Bester ya. Tapi saya selalu apa namanya, kembali ke diri sendiri, bahwa apapun itu kendala yang kita hadapi, kita tidak bisa untuk dalam artian ya mungkin menyalahkan keadaan dan sebagainya gitu kan. Tapi tetap pada diri sendiri, kita tetap komitmen untuk melakukan apa yang kita inginkan di bisnis ini. Jadi kalau soal apa namanya kendala, saya rasa tidak begitu menjadi pikiran saya, Bester. Ya paling penolakan seperti itu. Apapun itu bentuknya pasti ada penolakan, dan bagi saya jujur itu bukan kendala, Bester. Ya, udah biasa ditolak, udah sering. Ya, baik. Jadi penolakan itu bukan lagi masalah atau tantangan ya, tapi ditolak ya udah lewat aja, pasti banyak yang mau gitu ya Pak ya. Itu Betul, benar ilmu sekali. seorang marketing ya. Itu makanan udah penolakan itu udah merupakan makanan sehari-hari ya, Benar seperti sekali. bumbu-bumbu penyedap ya. Nah, bagaimana dengan situasi seperti saat ini yang dialami ya, dengan sebuah perubahan dari keadaan yang seolah-olah kita kembali ke keadaan normal, new normal life, tapi sebetulnya juga nggak normal-normal banget. Nah, bagaimana dampak dari new normal life atau dari pandemik ini terhadap keluarga ya, dari Pak Roykal sendiri, mungkin dari sisi keuangannya pun seperti gitu. apa bisa digambarkan Pak? Ya kalau masalah saya katakan ini adalah problem dunia ya kan. Artinya yang mengalami ini tidak terjadi dari satu kota atau satu provinsi, tapi semua. Nah, namun yang mesti kita lakukan adalah artinya gini, kita tidak harus mengikuti keadaan. Ya contoh saya misalkan contoh dengan situasi saat ini yang orang dirumahkan lah segala macam gitu kan. Lalu kita harus berdiam diri saja dengan keadaan ini, saya rasa itu bukan solusi. Jadi kita tetap melakukan kegiatan 3i ini. Tentu untuk saat ini kita lebih banyak kepada cara-cara online seperti itu, Bester. Ya kalau dibilang ada pengaruh atau tidak ya adalah, cuman itu tidak seberapa. Seperti itu, Bester. Ya, baik. Luar biasa Pak Roykal ya. Jadi walaupun dampak adanya krisis itu tidak terlalu terasa di keluarga karena sudah punya bisnis yang autopilot dan juga punya passive income tentunya. Ya Pak Roykal bisa berbagi tips bagaimana di masa pandemi ini menjalankan bisnis 3i Networks ya. Walaupun kita ya tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah, tapi tetap di rumah tentunya kita nggak jadi kaum rebahan ya, yang makan dan tidur, nonton, kaum rebahan ya, tapi tentunya aktivitas ya kita perlu meningkatkan produktif tentunya di rumah. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari bisnis ini sendiri, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Bester. Kita tahu bahwa situasi atau kondisi saat ini di tengah pandemi ini ya kan, namun kita tidak bisa berdiam diri dengan keadaan seperti ini ya. Tentu kita harus tetap mengambil langkah yang kita lakukan
Apalagi sekarang kita tahu bahwa ada strategi baru, ya, strategi baru dari founder 3A Networks, Pak Kuan Chen, yaitu apa dengan istilah teknik 3 on 1 atau 3 3 lawan on 1. 1. Ya, 3 on 1 itu. Nah, ini yang kami lakukan, Mbak Esther. Ini sudah beberapa hari ini kami menerapkan itu dan hasilnya luar biasa, ya kan? Kita bisa closing orang meskipun tidak ketemu langsung. Dan ini menurut saya suatu solusi yang luar biasa, Mbak Esther. Seperti itu. Ya, baik. Jadi yang dilakukan adalah melakukan terus prospek ya online dan Betul, melakukan benar. strategi 3 on 1 tentunya. Baik, Pak Roykal bisa memberikan closing statement ya buat semua yang sedang menonton malam ini, supaya bagaimana sih caranya untuk tetap bertahan di bisnis ini dan mempertahankan posisi ya, tetap ada di bronze dan tentunya berjuang untuk naik ke jenjang karir berikutnya. Oke, Bapak Ibu semua, ini closing statement dari saya malam ini ya, bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis jaringan, kita tidak akan bisa berhasil kalau hanya mengikuti langkah-langkah kita sendiri. Kenapa? Karena di bisnis jaringan itu ada mentor, gitu kan? Ada pelatih. Nah, saran saya adalah selain dari diri kita sendiri harus benar-benar mau, punya kemauan yang kuat untuk berhasil, untuk sukses, kita ikuti apa yang menjadi saran pelatih kita, saran leader kita. Ikuti saja sistem yang ada. Lakukan, ya kan? Lakukan terus. Saya yakin apa yang menjadi keinginan kita bisa kita dapatkan. Karena begini, di dalam industri network marketing seperti ini, tadi saya sudah katakan, Bester, bahwa kita tidak ada bos, ya kan? Tidak ada orang yang berhak untuk memerintah kita sana sini, tidak ada. Artinya apa? Yang menjadi bos kita adalah apa yang menjadi impian kita, seperti itu. Apa yang menjadi impian kita, itulah bos kita. Seperti itu, Bester, kurang lebih. Ya, impian adalah bos. Luar biasa ya, seorang bronze agency dari Palembang memberikan closing statement yang sangat powerful ya. Impian adalah bos ya. Jadi kalau misalkan ditolak, lapor bos ya Pak ya. Iya, betul. Impiannya betul ya, kita bekerja di sini yang menjadi bos adalah impian ya. Jadi kalau teman-teman tetap berleha-leha ya, impianlah yang menjadi korban tentunya. Oh, benar, baik, terima sekali. kasih Pak Roykal, dan sama-sama, silakan biar tetap menjadi leader yang menjadi panutan bagi timnya dan juga terus berproses menuju posisi-posisi selanjutnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Go Crown. Oke, Go Crown. Ya.